semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau ibadah dulu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Jagai kami selalu Bapa, agar kami tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, inilah doa kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih ibadah online karena masa pandemik ini, mari kita tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Kita bertemu lagi. Semangat ya. Kita angkat pujian kita kembali. Yang kedua, kita menyatakan kecintaan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan I Love You Jesus. Kakak undang semua untuk bertepuk tangan dan membuat gerakannya ya. Nama Tuhan. Untuk yang ketiga, masih semangat adik-adik? Masih ya. Kakak kira dan kakak harap semua masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih Allah itu tidak ada habis-habisnya. Nah, kita angkat pujian kita kembali dengan bernyanyi kasih Allah tak berkesudahan. Ayo semua bertepuk tangan. Setiap hari rahmat-Nya pun tak pernah
Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian kita untuk diisi oleh firman Tuhan dengan bernyanyi mengasihi lebih. Firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, agar kami dapat dengan sukacita mendengarkan cerita tentang-Mu. Bapa yang baik, inilah doa kami, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, yang sudah siap, buka semua Alkitabnya. Diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12. Sudah dapat semua? Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12. Yang sudah dapat, katakan amin. Iya. Kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan ya. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, dari firman Tuhan kita hari ini, kira-kira temanya tentang apa? Apa? Iya, temanya tentang mengasihi saudara seiman. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita buka kembali Alkitab kita. Kita baca dari bacaan remaja kita, dari kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat semua? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Nah, yang sudah dapat katakan amin. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud baju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat
dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, dari firman Tuhan bacaan remaja kita tadi, yang diambil dari mana tadi? Iya, dari kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Mengisahkan tentang siapa, ayo? Siapa yang tahu angkat tangan? Iya, tentang Daud dan Yonatan. Sebelum kita sampai ke dalam firman Tuhan, mari kita saksikan dulu video tentang persahabatan, persaudaraan Daud dan Yonatan. Sudah siap semua? Oke, kita saksikan ya. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul. Karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Yonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Ia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, maukah kamu menjadi sahabat sejatiku? Nah, dari video kita tadi sudah kita saksikan kan bagaimana Yonatan begitu mengasihi Daud. Demikian juga Daud sangat mengasihi siapa? Yonatan. Meskipun mereka bukan saudara sekandung atau saudara sedarah, tapi mereka sangat saling mengasihi. Demikian juga sahabat kita. Siapa sahabat kita yang paling mengasihi kita? Coba, siapa? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Sehingga Tuhan kita mau mati, berkorban untuk kita di kayu salib. Nah, sebagai saudara seiman, kita harus meneladani siapa coba? Meneladani Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Dia enggak lagi menganggap kita hamba, tapi dia menganggap kita sebagai sahabatnya. Nah, jadi adik-adik, dikala kita lihat saudara seiman kita, siapa yang tahu apa saudara seiman? Tadi tema kita mengasihi saudara seiman. Apa itu yuk saudara seiman? Ayo. Iya, saudara seiman adalah saudara di dalam Tuhan. Nah, jadi di kitab Roma kita ini tadi, di ayat 9, apa tadi katakannya? Kasih itu jangan pura-pura. Iya, kalau kita mengasihi seseorang itu, kita harus tulus. Jangan ada maksudnya, jangan ada udang di balik batu. Jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita lihat teman kita sakit, kita kunjungi karena memang kita merasa dia adalah saudara kita. Kita lihat teman kita perlu bantuan, jangan nanti pada saat kita meminta bantuannya, kita ungkit-ungkit lagi. Kemarin kan kau kutolong, sekarang aku butuh bantuan,
kok nggak mau sih kau tolong aku? Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Kalau kita menolong seseorang, jangan kita harapkan balasan. Seperti yang dikatakan di Roma 12 tadi, ayat yang ke-9. Nah, apalagi dikatakan? Yang ayat 10 dikatakan, kita harus saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu bagaimana Kak contohnya? Ayo. Iya, kita nggak boleh kalau kita sebagai anak Tuhan jangan gila hormat. Meskipun ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus mengasihi dia. Kita harus tetap menghormati dia. Jangan gara-gara kita benci kita nggak mau menghormati dia. Iya. Nah, di ayat yang ke-11 apa dikatakannya? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan kita mengasihi sesama kita, saudara kita yang seiman, berarti kita juga sudah melayani siapa? Iya, kita sudah melayani Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah kendorkan kerajinan kita, tapi kita harus bersemangat dalam mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Dan yang terakhir, apa dikatakannya di ayat 12? Ya, kita harus bertekun di dalam doa. Nah, di saat seperti ini, kita lihat saudara seiman kita yang sedang mengalami penderitaan karena corona. Kita juga melihat banyak orang yang mulai kehilangan harapan. Kita harus mendoakan dia, jangan berputus asa. Kita harus tetap bersukacita. Nah, itulah contoh bentuk-bentuk mengasihi saudara kita yang seiman. Dasar kita mengasihi apa yuk? Iya, dasar kita mengasihi adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebagai ucapan syukur kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, mari kita nyatakan tekad kita. Kita nyatakan semuanya letakkan tangannya di dada. Ayo semuanya letakkan tangannya di dada. Oke, kita buat tekad kita, ikuti kakak ya. 1, 2, 3, ya. Aku mengasihi saudara seiman karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi aku. Oke, sudah semua tekadnya? Aku mengasihi saudara seiman karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi aku. Nah, kita aminkan firman Tuhan kita pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana mengasihi saudara seiman kami, agar kasih kami tidak pura-pura, agar kami selalu mendahului dalam memberi hormat dan selalu mendahului dalam mengasihi. Bantu kami Tuhan, agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita persiapkan persembahan kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dilipat yang rapi persembahannya. Kita angkat pujian kita untuk persembahan dengan bernyanyi, Sungguh ku bangga Bapa. Kakak tetap mengundang semua untuk bertepuk tangan.
kembali penyembahan kita dengan bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Kakak mengundang bertepuk tangan adik-adik kakak yang di rumah. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa yang terus menyertai kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan dapat semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa, kiranya berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menangani kasus corona ini ya Tuhan. Berkati juga tim medis ya Bapa dimanapun mereka berada, agar mereka dapat memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang terkena penyakit ini ya Tuhan. Berkati juga kami Tuhan di dalam persekolahan kami, agar melalui kehidupan kami juga Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami, berikan juga mereka rezeki, kesehatan, dan hikmat serta kebijaksanaan dalam membesarkan kami anak-anak-Mu. Berkati juga guru sekolah minggu kami Tuhan, agar melalui pelayanan mereka juga dan melalui kehidupan mereka juga, nama Tuhan semakin dimuliakan. Inilah doa kami yang kurang sempurna Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup, yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami, kita ucapkan secara perlahan-lahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.